Selanjutnya pemirsa, para penegak hukum dianggap tidak serius dalam pemberantas korupsi yang kini kian marak dilakukan oleh wakil rakyat. Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Faisal Adang, dalam program Dialektika TV pada Sabtu Oktober 2023 lalu. Ya, kejahatan, tindak pidana korupsi yang terkesan tidak ada jera dan bahkan dilakukan berulang dan menjadi panutan. Ini kan sebenarnya pola penanganan, penindakan, penegakan hukum korupsi itu yang sebenarnya tidak benar. Bahwa walaupun sudah ada regulasi tentang pemberantasan korupsi, tetapi dalam proses penegakan hukumnya itu lebih kepada ketidakseriusan penegak hukum, ketidakseriusan negara dalam artian memang serius memberantas korupsi. Gitu. Hal ini terlihat bahwa ada indikasi pemberantasan korupsi dalam artian yang ditindak itu adalah orang-orang yang memang berseberangan dengan penguasa. Gitu. Sehingga terkesan pemikiran masyarakat bahwa jika kita melakukan korupsi kemudian kita mendekat dengan kekuasaan, tentunya kita akan aman. Jadi pola penanganan, pola penindakan korupsi sebenarnya yang harus dibenahi, itu yang pertama. Yang kedua kan paradigma yang dibangun di dalam pemikiran dalam pemerintahan sekarang ini lebih kepada paradigma kapitalis gitu. Kenapa saya katakan paradigma kapitalis? Orientasinya semua materi. Jadi pembangunan itu berorientasi kepada materi, kebijakan orientasi kepada materi gitu. Orientasinya bukan dalam artian proses penegakan hukum, orientasinya bagaimana meningkatkan keadilan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Banyak kasus-kasus tertentu yang membuka peluang, ya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga peluang-peluang itu sebenarnya diciptakan oleh kebijakan sendiri gitu. Jadi dalam proses peluang untuk memberikan korupsi, peluang penegakan pemberantasan korupsi yang tidak serius itu juga menjadi pemicu bahwa korupsi itu tidak akan pernah trennya menurun, tapi kecenderungan meningkat. Modusnya kan berbagai ragam ya. Seperti yang dikatakan Bang Bulan tadi dalam konteks perpolitikan, dalam konteks investasi, pembangunan gitu. Jadi menurut kita ruang-ruang itu sengaja dalam tanda petik diciptakan oleh pemangku kebijakan sehingga tren korupsi itu semakin tinggi gitu. Kalau seandainya terkait dengan misal pernyataan klasik, oke, penghukumannya yang terlalu rendah dan sebagainya, itu kan suatu hal yang klasik kalau saya berpikir. Dengan penghukuman maksimal 20 tahun, minimal 4 tahun, kalau seandainya secara konsisten itu dijalankan, saya pikir akan menimbulkan efek jera. Tapi dalam proses penegakannya itu kan ada cenderung main mata. Jadi penegakannya itu harus pesan dulu gitu. Kalau seandainya mengikuti irama permainan daripada penguasa, itu oke. Stop dulu gitu. Itu yang membuat tren korupsi itu cenderung